Saya Karisma Genomikesari, CKP Angkatan 2 Kabupaten Lampung Tengah, dengan fasilitator Bapak Sigit Triyono dan pendamping praktek Ibu Eni Susanti. Coaching saya kali ini, saya Karisma sebagai coach, Ibu Ana Kristina Ningsih rekan sejawat saya sebagai coachee, dan Ibu Eni Susanti pendamping praktek saya sebagai observer. Silakan menyaksikan. Pagi Bu Ana, gimana? Saya baru datang dari kelas. Kok ada permasalahan yang saya temukan? Gimana ya? Akhir-akhir ini kok siswa itu sulit sekali untuk aktif dalam pembelajaran. Apalagi materi saya kan tahu sendiri, saya IPS, PPKN, jadi membutuhkan kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan pendapat dari hasil proses dia aktivitas membacanya. Oke, entar dulu Bu Ana. Jadi Ibu kesini mau ngapain nih sama aku nih? Mau Tujuannya? Ya mau konsultasi. Oh ya. Supaya permasalahan saya ini bisa ditemukan jalan keluarnya. Jadi Ibu tujuannya datang ke sini, istilahnya kita ngobrol-ngobrol bareng, saling sharing gitu ya Bu ya, tentang permasalahan yang Bu Ana hadapin di kelas gitu ya. Jadi permasalahannya kayak apa Bu? Siswa itu kok sekarang tidak aktif gitu loh. Oh, siswa tidak aktif. Tidak aktif dalam bertanya. Kemudian kalau saya menjelaskan, diminta umpan baliknya kok tidak juga bertanya. Saya kasih pertanyaan juga tidak langsung menjawab, harus dipancing terus supaya yaitu menumbuhkan apa ya, kepercayaan mungkin ya, yang nggak pede mungkin ya. Jadi kalau mungkin saya boleh bantu, saya tanya ya Bu ya, harapan Ibu saat masuk ke kelas itu apa? Waktu awal pembelajaran Ibu masuk kelas kan pasti punya harapan, apa yang diinginkan gitu, itu apa sebenarnya? Harapannya ya pertama, materi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan baik, kemudian siswa juga mampu untuk menyerap apa yang saya sampaikan. Intinya materi itu bisa dipahami oleh siswa. Cara Ibu tahu kalau materi Ibu itu bisa dipahami oleh siswa itu gimana? Dari apa? Dari mereka menjawab, kemudian mereka memberi respon dalam proses pembelajaran saya lakukan. Jadi tadi harapan Ibu siswa memahami apa yang Ibu ajarkan dari cara mereka menjawab atau memberi respon seperti itu. Lalu kendalanya apa gitu yang Ibu temuin di dalam kelas itu? Hambatannya atau kendalanya? Anak-anak itu kalau diberi penjelasan, mereka sepertinya memperhatikan, sangat memperhatikan. Sampai gerak-gerik gurunya pun dia perhatikan. Tapi saat saya mengulang, ya mereview, terus saya tanyakan hasil dari apa yang saya jelaskan itu, kok mereka ini kesulitan dalam mengungkapkan apa yang mereka pahami. Nah terus saat ada hal tersebut, apa saja langkah-langkah apa saja yang pernah Bu Ana lakukan gitu untuk mengatasi kendala atau hambatan itu tadi? Biasanya saya itu memancing mereka dengan ayo kita atau ayo silakan kalian ungkapkan dari apa yang kalian dengar dari saya dan kalian baca itu dengan bahasa yang memang bahasa yang kamu pahami. Ya, 1-2 orang ada yang mulai berbicara, tapi harapan saya ya jangan 1 atau 2. Kalau bisa ya semua itu bisa mengungkapkan apa materinya dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ya itu belum nampak gitu. Nah terus kan tadi Bu sudah melakukan memotivasi anak gitu istilahnya, tapi kan masih tingkat keberhasilannya baru hanya beberapa
beberapa anak, Iya. masih jauh dari harapan Bu Ana. Iya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa lagi yang Bu Ana tahu atau mau Bu Ana coba gitu, yang belum Bu Ana coba gitu di kelas gitu. Apa ya? Misalkan apa, coba Bu Ana ingat-ingat lagi, kan kita udah belajar ya sebagai guru, banyak cara, strategi yang bisa kita lakukan. Yang Ibu tahu dan kira-kira itu bisa memancing anak untuk bertanya gitu. Oh ya, pernah saya buat satu metode mereka untuk berdiskusi. Nah, ya. Saya masukkan mereka dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka berdiskusi dengan tema-tema yang sudah saya bedakan dan mempresentasikan. Nah, saat diskusi itu mulai muncul dan ya harapan saya ya sudah mulai terwujud ya. Cuman mereka ini saya rasa pengetahuan untuk materinya itu baru di buku teks ya. Facebook gitu ya. Terus dia kurang memandu-mandankan ilmu yang seharusnya punya masukan ke materi kita. Misalkan digabungkan dengan sosiologi atau mungkin cara menyampaikan kalimatnya itu harus didukung dengan pengetahuan mereka dalam bahasa Indonesia. Itu masih apa ya, masih kurang bagus gitu loh, kurang baik. Makanya saya sering pakai pertanyaannya itu harus disusun dulu supaya yang tanya dan yang jawab itu sama-sama tahu tujuan lakukannya itu yang mana gitu. Itu yang bisa saya lakukan dan punya pengaruh yang sudah mendekati lah apa yang saya inginkan. Jadi dengan mengelompokkan mereka dalam kelompok-kelompok kecil, melakukan metode diskusi, ya kekurangannya itu mereka tidak menggunakan ilmu yang mereka dapatkan dari mata pelajaran lain masuk ke materi yang saya ajarkan. Jadi kan masih ada kekurangan tuh Bu. Iya. Udah bagus tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kira-kira gimana caranya agar kekurangan itu bisa tercover gitu, istilahnya bisa teratasi gitu. Kan berarti ada kombinasi nih Bu. Iya. Ada diskusinya terus Ibu kombinasikan dengan apa agar kekurangan itu bisa teratasi gitu. Coba Ibu ingat-ingat lagi metode-metode yang Ibu pernah pakai gitu. Iya. Kalau dari sisi pelaporan kegiatan diskusinya, mereka memang sudah bagus. Cuma untuk penyampaian secara komunikasinya itu yang belum. Artinya ya tahapan-tahapan atau langkah-langkah sopan santunnya dalam berdiskusi itu belum muncul. Jadi kalau untuk laporannya memang bahasanya sudah bagus ya, tapi ya itu tadi masih ada kekurangan. Berarti mungkin metode diskusi itu perlu dilakukan secara terus supaya mereka terlatih mungkin. Itu ya bisa jadi itu Bu, kan karena tadi kan kekurangan Ibu karena anak mungkin baru awal jadi susah mengkomunikasikan ya, terus Ibu beranggapan bahwa cocok nih, berarti anak cocok pakai metode diskusi tapi harus dilatih dengan sering ya. Ya, jadi menurut Ibu dengan metode yang akan Ibu lakukan itu bisa membuat keberhasilan keaktifan anak semakin meningkat gitu ya. Iya, sepertinya begitu. Nah, kalau misalnya Ibu jadi akan menerapkan metode diskusi ini, kira-kira kapan itu Ibu akan melakukannya? Mulai kapan akan melakukannya lagi? Ya, dalam waktu dekat ini mungkin atau dalam pertemuan kali ini juga bisa. Iya. Supaya mereka juga terlatih untuk memahami materi saya dengan cepat, karena satu cara ini yang bisa mewujudkan
tujuan dari pembelajaran Iya. itu. Iya. Terus Bu, kalau pakai cara Ibu tadi, kira-kira menurut Ibu nih bantuan apa saja yang diperlukan agar yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil? Butuh dukungan dari mana? Apa aja yang perlu disiapkan? Dukungan maksud dukungannya? Ya maksudnya saat Ibu Saya? Ibu butuh dukungan dari mana nih agar Oh. agar bisa terlaksana dengan baik gitu. Bantuan apa saja yang Ibu perlukan? Bantuannya dan dukungan pastinya dari teman-teman juga. Saya harapkan ya lebih sering lah memanfaatkan atau menggunakan metode diskusi supaya mereka ini bukan hanya di materi PKN saja dan mereka terlatih untuk berbicara dalam penggunaan bahasa yang efektif. Jadi bersinergi gitu ya Bu ya, nggak cuma PKN aja ya, semua juga bisa. Ya oke. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan tadi ya Bu ya, Ibu tadi punya kendala anak kurang aktif, terus kemudian Ibu punya caranya tadi mau pakai metode diskusi tapi yang continue gitu agar anak berlatih. Nah berarti dari ini coba Ibu susun apa hal yang akan pertama Ibu kerjakan, 3 hal mungkin atau 2 hal yang akan Ibu kerjakan untuk melakukan langkah metode diskusi itu atau gimana mempraktekannya di kelas, apa yang akan Ibu kerjakan. Jadi langkah awalnya gitu. Kalau mungkin Ibu tiba-tiba langsung ini kan, Berarti kayak tadi kan Ibu butuh teman gitu. Nah, tapi kan ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih agar tujuan Ibu bisa tercapai gitu. Seperti apa aja Bu? misal menentukan dulu materinya mungkin Ya. Materinya saya lihat dulu di ini silabus mana saja, terus kemudian menentukan materi, kemudian membagi kelompok-kelompok kecilnya itu kira-kira efektifnya berapa jumlah kelompoknya itu, satu kelompok berapa orang itu, terus mungkin dari sisi pelaporannya mungkin ya hasil kerja kelompoknya itu. Jadi dengan apa yang tadi sudah Bu Ana rencanakan, optimis ya, bisa teratasi ya. Jadi sudah menemukan nih solusinya, berarti agar anak bisa aktif ya, Bu Ana bisa tahu ya. Nah jadi dari hasil perbincangan kita gitu, coba Ibu Ana ambil kesimpulan berarti gimana? Berarti permasalahan saya itu akan bisa menemukan solusinya kalau saya menerapkan metode diskusi supaya si siswa ini punya keaktifan dari keahlian berkomunikasi dan memahami materi yang saya ajarkan. Iya, Bu itu berarti sudah ada titik terang ya. Ternyata Bu Ana bisa sendiri menemukan solusi. Terima kasih. Tapi kalau tidak dibantu seperti ini ya mungkin saya menemukan kesulitan untuk mengidentifikasi bagaimana jalan-jalan keluar yang akan saya tempuh. Saling berbagi Bu itu lah yang berbagi ya. Terima kasih loh ya. Iya Bu, Terima sama-sama. kasih atas sarannya. Saya mau masuk kelas lagi ya. Bu Ana, semangat terus ya. Dalam coaching, coach hanya membantu coachee untuk menggali potensi dan menemukan solusi dari dirinya sendiri dengan memberikan pertanyaan atau umpan balik yang efektif. Demikian praktek coaching saya. Terima kasih. Oke, Bu Mega dan Bu Ana, luar biasa sekali di coaching kali ini ya. Jadi Bu Mega selaku coach dan Bu Ana selaku coachee sudah melakukan perannya dengan sangat baik ya. Bu Mega sudah menggunakan autorita dalam coachingnya, kemudian Bu Ana pun menjawab
dengan tugas ya. Jadi alur cerita sudah dijalankan oleh Bu Mega, yaitu diawali dari tujuan. Jadi Bu Mega menggali tujuan dari Bu Ana pada coaching kali ini ya. Tujuannya apa? Bu Ana itu ditanyakan oleh Bu Mega sekali ya. Sampai tujuan kali ini cari solusi terbaik bagaimana sih agar siswa itu aktif dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Ana ya. Jadi Bu Ana itu mengalami tentang siswanya maupun aktif dalam pembelajaran di kelas Bu Ana. Kemudian setelah tujuan tersampaikan dengan baik, Bu Mega melanjutkan ya dengan menggali terkait dengan mengidentifikasi penyebab dan juga potensi yang ada pada diri Bu Ana. Sudah sangat baik menggalinya ya Bu Mega ya. Jadi Bu Mega diawali menggali potensi yang ada pada diri Bu Ana terlebih dahulu, yaitu Bu Ana mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mencari solusi tersebut. Kemudian Bu Ana menyadari sepenuhnya bahwa hambatan itu tentunya ada, dan Bu Ana mengetahuinya kurangnya latihan dari siswa Bu Ana ya. Jadi untuk menyampaikan secara lisan itu agak kurang lancar ya pada waktu pembelajaran. Tapi kalau dari segi penyampaian secara tertulis sudah sangat baik sekali info dari Bu Ana gitu ya. Kemudian setelah Bu Mega mengetahui dari potensi yang ada pada Bu Ana, kemudian mencari penyebab terjadinya masalah itu ya, Bu Mega melanjutkan terkait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Ana ya. Jadi Bu Ana itu mempunyai aksi nyata yang sudah terkait dengan sikap baik dari Bu Mega, yaitu Bu Ana ingin melakukan pembelajaran itu secara berdiskusi. Jadi memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berdiskusi, itu sangat luar biasa. Kemudian setelah aksi nyatanya terjadi, Bu Mega juga melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu terkait dengan tanggung jawab dan komitmen. Itu sangat luar biasa, sudah tergali dan sangat bagus ya muncul dari Bu Ana, yaitu diawali dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawatnya. Itu oke Bu Mega, kita lanjutkan ke refleksi ya Bu Mega ya. Jadi ada beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan coaching yang sudah dijalankan oleh Bu Mega dan Bu Ana ya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Bu Mega, apa saja hal yang sudah baik dari praktek coaching yang sudah dilakukan tadi Bu Mega? Ya Bu Eni, terima kasih. Jadi tadi saya sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Ana sebagai coachingnya. Hal baik yang saya dapat rasakan adalah saya mencoba untuk menerapkan alur tirta yang dimulai dari tujuan. Jadi saat Bu Ana tadi datang dan menceritakan permasalahannya, saya sedikit stop dulu. Saya menanyakan kepada Bu Ana, apa tujuan yang dari pertemuan yang dia inginkan gitu. Tujuan dari dia datang bercerita dengan saya, tujuannya itu apa, sehingga kami dapat fokus gitu pada tujuan tersebut. Kemudian saya mulai mengidentifikasi permasalahan Bu Ana, dan Bu Ana juga mengidentifikasi permasalahannya lewat pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan tersebut seperti misalkan saya menanyakan dulu harapan Bu Ana saat masuk ke kelas seperti apa, seperti itu. Kemudian ternyata dari harapan tersebut tidak tercapai, apa sih kendala yang Bu Ana temui? Tuh, hambatan-hambatan apa saja yang ada. Kemudian Bu Ana mengungkapkan hambatan yang terjadi. Lalu saya mulai dengan cara apa yang Bu Ana lakukan ketika tahu ada kendala seperti itu, apa yang Bu Ana lakukan. Kemudian Bu Ana menceritakan, dan saya juga menanyakan berapa keberhasilannya, sejauh mana keberhasilannya. Kemudian saya lanjut ke rencana aksi. Saya pun mengkulik apa yang akan Bu Ana lakukan melalui mencoba membuat Bu Ana mengingat pengalaman yang pernah dilakukan. Apa saja pengalaman yang Bu Ana pernah lakukan, teknik mengajar seperti apa yang Bu Ana lakukan, karena di sini permasalahannya anak kurang aktif. Dan Bu Ana menjawab
beliau pernah menggunakan metode diskusi, membuat anak aktif, tapi ada kelemahannya. Di sini saya nanyakan kelemahannya seperti apa. Jadi menurut Bu Ana, anak bagus menulis, berdiskusi, hasilnya tulisannya bagus, tapi saat mempresentasikan, mengkomunikasikan secara lisan itu masih kurang aktif, masih kaku dan sebagainya. Kemudian saya menanyakan bagaimana cara Bu Ana mengatasi kelemahan itu, dan Bu Ana menjawab untuk diskusi itu dilakukan secara kontinu, tidak hanya satu kali tapi sering kali seperti itu, sehingga Bu Ana masuk di rencana aksi. Beliau akan melakukan teknik diskusi secara kontinu. Kemudian untuk mempertegas komitmen dari Bu Ana melalui tanggung jawab, saya menanyakan kepada Bu Ana kapan Bu Ana akan melakukan itu, dan Bu Ana menjawab secepatnya. Saat pertemuan ini pun selanjutnya dia akan mencoba untuk memulai melakukan teknik diskusi. Kemudian saya pun menanyakan bantuan apa saja yang Bu Ana perlukan, dan ternyata beliau membutuhkan kolaborasi dari guru mata pelajaran lain yang juga bisa menggunakan teknik diskusi ini, sehingga anak lebih terbiasa, sehingga aktif baik lisan maupun tulisan. Kemudian saya menanyakan langkah-langkah apa yang Bu Ana perlukan untuk melakukan aksi nyata tersebut, dan beliau mengatakan mulai dari merencanakan, memilih materi dan sebagainya. Kemudian di akhir saya pun meminta Bu Ana untuk membuat kesimpulan dari pertemuan, percakapan yang kita lakukan, apa hasilnya, dan Bu Ana bisa menyimpulkan, dan beliau juga bisa menemukan sendiri potensi yang ada, dan masalahnya sudah terpecahkan, mendapatkan solusi yang itu awalnya berat, ternyata dia bisa juga punya solusi itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu Mega ya. Apa saja hal yang menurut Bu Mega perlu ditingkatkan terkait dengan praktek coaching yang sudah dijalankan tadi Bu Mega? Ya Bu, terima kasih. Hal yang mungkin perlu ditingkatkan oleh saya, mungkin cara berbicara saya yang kurang keras atau terlalu cepat, sehingga tadi sempat Bu Ana kesulitan untuk memahami maksud saya gitu, tapi saya mencoba untuk menguraikannya lagi, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu masih kurang lebih dalam lagi untuk menggali semua potensi yang Bu Ana perlukan, seperti itu Bu. Yang terakhir, bagaimana sih perasaan Bu Mega setelah melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat dari Bu Ana? Perasaan saya tentunya saya merasa senang karena bisa membantu teman untuk Bu Ana sendiri bisa menemukan potensinya dan menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi saya senang karena teman saya mampu mengembangkan keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah yang saya hanya bantu lewat pertanyaan-pertanyaan dan menghindari. Dan saya senang secara tidak langsung saya mengenalkan tentang coaching ke rekan sejawat saya, dan bisa beliau pun mempraktekannya di situasi yang mungkin mendukung beliau nantinya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Christina Ningsih. Di sini saya akan memberikan suatu refleksi terkait coaching yang Bu Mega dan saya lakukan. Berikut adalah refleksi dari pengalaman yang saya dapatkan tentang coach terkait tujuan. Di awal pertemuan, Bu Mega sebagai coach menegaskan kepada saya apa yang ingin dicapai atau tujuan apa yang ingin dicapai dari pertemuan ini. Kemudian Bu Mega juga memberikan beberapa pertanyaan kepada saya agar tetap fokus terhadap permasalahan yang
saya hadapi. Bu Mega juga mampu mengarahkan saya untuk mengingat apa tujuan atau harapan saya saat memasuki kelas. Dari pertanyaan yang diberikan Bu Mega, saya mampu menjelaskan kendala yang saya temui yang tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Kemudian saya juga mampu mengingat kembali cara-cara yang pernah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Saya juga mampu mengidentifikasi kelemahan dari teknik yang sebelumnya saya lakukan dan mencari cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kemudian, saya bisa menemukan cara yang saya lakukan untuk mencapai tujuan yang saya harapkan itu dimiliki oleh siswa. Saya juga mampu mengidentifikasi ukuran keberhasilan yang saya inginkan terhadap siswa-siswa saya. Saya juga mampu menemukan dukungan yang saya perlukan, yaitu kolaborasi antara rekan-rekan guru untuk menjawab permasalahan yang saya hadapi. Di sini Bu Mega juga memberikan motivasi, menuntun saya untuk berkomitmen agar cara ini dilakukan sesegera mungkin. Saya mampu menuliskan apa saja yang merupakan tahapan-tahapan dari rencana aksi nyata yang saya akan lakukan. Ternyata dari beberapa pertanyaan yang Bu Mega berikan, saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya secara mandiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Mega itu mampu memancing saya untuk mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi, kemudian mencari peluang-peluang untuk mengatasi permasalahan itu, kemudian cara-cara yang sekiranya mampu untuk saya lakukan dalam mengatasi permasalahan ini, merumuskan cara yang baik untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang saya hadapi.